Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Saiful Anwar di pagi hari ini untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, materi hari ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dari perbuatan zina, membangun generasi muda dan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Yang pertama, mengapa materi ini penting bagi kita? Bahwasannya peserta didik SMK Pangeran Wijayakusuma berada di masa transisi krusial menuju kedewasaan. Keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan masa depan. Memahami bahaya pergaulan bebas dan zina adalah langkah fundamental untuk menjaga diri kita dan meraih cita-cita kita dan membentuk pribadi yang unggul. Yang pertama yaitu tentang panduan hidup, melindungi diri, dan masa depan yang cerah ketika kita menjalankan itu semua dan menjauhkan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan membuka jalan kita untuk menuju kesuksesan baik dunia dan akhirat. Anak-anakku, pergaulan bebas memiliki ciri, salah satunya tidak adanya batasan antara lawan jenis, bergaya hidup hedonis dan materialistis, mengabaikan nilai-nilai moral dan agama, mudah terjerumus pada perilaku beresiko, dan cenderung menutup diri dari nasihat orang tua atau guru. Lalu apa saja anak-anakku yang akan kita dapatkan dampak buruknya dari pergaulan bebas? Salah satunya psikis emosional, fisik kesehatan, spiritual moral, dan yang lainnya. Yang berikutnya itu sosial dan keluarga. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami perbuatan zina, sudah kita pahami bersama bahwasannya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Lalu, apa saja yang mendapatkan konsekuensi berat perbuatan zina? Zina merupakan dosa besar dalam Islam yang memiliki implikasi serius baik dunia maupun di akhirat. Perbuatan ini menghancurkan tatanan sosial dan merusak kemuliaan diri. Salah satu sanksinya yaitu hilangnya keberkahan, timbulnya penyakit, terputusnya keturunan, dan bagi yang sudah menikah sanksinya hukum yang berat. Lalu sanksi akhirat, azab pedih di neraka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sulit terampuni kecuali dengan doa taubatan nasuha. Lalu kerusakan sosial, salah satunya itu kekacauan nasab atau keturunan, disintegrasi keluarga, meningkatnya kejahatan, serta merusaknya moral bangsa. Apa yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran ini, yaitu tentang strategi pencegahan dari sudut pandang Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang holistik untuk menjaga diri kita dari pergaulan bebas dan zina demi kemaslahatan umat. Menjaga pandangan yang biasa kita sebut godul basor, yaitu tentang menundukkan kepala kita atau menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang membangkitkan syahwat secara langsung maupun melalui media. Yang kedua yaitu menjaga pergaulan, hindari berduaan atau khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sepi, batasi interaksi yang tidak perlu. Dan terakhir adalah menutup aurat, berpakaian sesuai syariat Islam, menjaga kehormatan diri atau marwah diri baik laki-laki ataupun perempuan. Membangun kekuatan diri dalam mencegahan perbuatan zina dan pergaulan bebas yang paling efektif adalah yang pertama, kita harus tahu dulu salah satunya dalam memilih teman atau berkumpul dengan orang-orang yang taat agama dan memiliki tujuan yang positif. Yang kedua, aktif di kegiatan sosial, ikut serta dalam organisasi yang positif, keagamaan atau interaksi kegiatan sosial yang bermanfaat. Yang ketiga adalah memperkuat ibadah, rajin sholat, membaca Al-Quran, berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir adalah mencari ilmu. Pelajari ilmu yang baik untuk bekal kita di masa depan atau di akhir. Peran lingkungan dalam pembentukan karakter, salah satunya yaitu pertama, dukungan lingkungan. Karena lingkungan itu amat sangat berdampak untuk kita ketika kita bergaul dengan teman-teman kita. Yang kedua, peran sekolah. Sekolah adalah membekali siswa dengan pendidikan agama dan moral yang kuat, karakter yang kuat, dan pemahaman yang baik. Yang ketiga adalah pendampingan dari orang tua kita masing-masing. Bagaimana orang tua mendidik, memberikan kasih sayang, dan menjaga pergaulan, dan melihat aktivitas kegiatan anak-anaknya pada saat di rumah. Lalu, pada kegiatan hari ini adalah tentang pencegahan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semua itu tergantung pada diri kita. Kita siap atau tidak, kita bisa atau tidak. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, dan ketika kita menghadapi tantangan yang baru, di lingkungan yang baru, bagaimana cara kita bisa mengcover itu semua. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa mendapat hikmah dan memetik pelajaran pada saat kita bergaul, pada saat kita melaksanakan kegiatan aktivitas kita, baik itu di rumah kita, di sekolah, ataupun di lingkungan kita. Semoga kita semuanya terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga manfaat apa yang kita dapatkan semuanya, dan semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa depan cerah dan penuh berkah menanti kalian yang memilih jalan kebaikan. Jadilah generasi muda yang berakhlak mulia, berprestasi dan bermanfaat bagi agama, bangsa serta negara. Terima kasih. Mohon maaf dari Al-Fakir Ahmad Saiful Anwar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.